Mari jemaat semua, saya undang bagi berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kuasa-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Engkau mati buat kami Tuhan. Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu buat kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, kasih-Mu luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam surga, kami datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak pujian, dipuji dan disembah Tuhan. Karena Engkau telah berbuat luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menebus kami Tuhan, Engkau mati buat kami Tuhan. Engkau rela memberikan tubuh dan jiwa ragamu Tuhan, dan darah-Mu Tuhan buat kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Kami boleh layak untuk datang ya Tuhan, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, serta meninggikan nama-Mu Yesus, menikmati kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ibadah ini ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau beserta kami Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat Tuhan tertuju kepada Engkau Tuhan dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan, firman-Mu menjadi tujuan hidup buat kami Tuhan, memulihkan keadaan kami ya Tuhan, memperkuat kami Tuhan, iman kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau percaya memberitakan firman-Mu, Engkau pakai bibir lidahnya Tuhan, sembunyikan Tuhan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Urapan yang tertinggi ya Tuhan ada di tengah, ada di atas kepalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sehingga firman yang keluar ya Tuhan memberi kekuatan buat kami Tuhan, dan tidak sia-sia Tuhan untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau kuasai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga pengorbanan yang luar biasa Tuhan telah berikan buat kita. Ada haleluya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat semua saya bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, oh ingat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Aku hari ini Tuhan terbersuka Tuhan. Dia giranganku, dia giranganku, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, dia giranganku, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang termulia Tuhan telah berikan buat kita melalui karya yang terbesar, yaitu kayu salib buat kita semua. Haleluya. Kasih yang terindah, amin, haleluya. Kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam
kepadamu pada saat ini, karena karya yang terbesar yang Engkau pernah kerjakan dan lakukan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Keselamatan menjadi bagian kami. Terimalah pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali berbicara bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami dapat merasakan dan menikmati kuasa Allah, kemuliaan Allah, dan berkat Tuhan di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami semua untuk melawat kami, menjamah kami, sehingga kami dapat merasakan di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Allah, mujizat Allah terjadi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Engkau saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita kembali boleh mensyukuri buat semua kebaikan Tuhan yang kita alami dan kita rasakan hari lepas hari sampai pada saat ini. Puji Tuhan, saudara, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang korban persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel, dan korban persembahan yang diberikan oleh Habel diterima oleh Tuhan. Persembahan yang diberikan oleh Kain tidak diterima karena alasan-alasan yang kita sudah dengar pada minggu yang lalu. Dan kesempatan ini saudara, kita masih akan berbicara tentang korban persembahan, sebab ini berkaitan dengan korban Yesus di kayu salib, di mana tokoh-tokoh di dalam perjanjian yang lama mereka memberikan korban persembahan. Itu adalah merupakan bayangan untuk kemudian korban yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus dikorbankan di kayu salib. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, ini berbicara dari kehidupan atau perjalanan hidup dari seorang Abraham, di mana di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini menunjukkan bahwa Abraham dia memberikan korban persembahan. Ayat yang ke-7, ketika Allah menampakkan diri kepadanya, lalu kemudian dia memberi korban persembahan atau mengorbankan sesuatu. Kalau berbicara korban persembahan di sini berarti ada binatang atau hewan yang dikorbankan. Dan ayatnya yang ke-8, saudara-saudara, dia pun memberikan korban persembahan
Di situ dia membuat mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan di Betel, rumah Allah. Jadi kalau kita kembangkan bagaimana seorang Abraham, dia memberikan korban, membuat mezbah bagi Tuhan, menunjukkan bahwa di saat mana Abraham senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, menunjukkan bahwa korban yang dilakukan atau dia membuat mezbah berarti dia memposisikan diri sebagai seorang yang ingin menyembah Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kalau di dalam ibadah kita melihat dan kita merasakan bahwa ada korban pujian, ada korban penyembahan, ada korban-korban yang kita nyatakan di hadapan Tuhan dalam bentuk ucapan syukur dalam kehidupan perjalanan kita kepada Tuhan. Ini sangat penting, sebab di dalam ayat yang ke-8 di sini menunjukkan bahwa Abraham melakukan semuanya di Betel, rumah Allah. Sebelum hal ini dilakukan oleh Abraham, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pertama, di sana kita dapati bahwa Abraham dia dipanggil oleh Allah untuk pergi ke satu tempat yang belum ditentukan oleh Tuhan kepadanya. Ayatnya yang pertama di dalam pasal yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi pada waktu Allah berbicara kepada Abram, pada waktu itu dia masih bernama Abram, lalu kemudian dengan berjalannya waktu dia diganti namanya menjadi Abraham. Dia dalam keadaan di keluarga yang sudah menyembah berhala. Dan pada waktu Allah memanggil Abraham, saudara-saudara, di sini kita dapat memperhatikan bahwa panggilan Allah kepada Abraham atau Abram menunjukkan bahwa dia memperhatikan keadaan daripada Abram. Dan dia ingin menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan kepada Abraham bahwa dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyatakan kuasanya kepada Abraham. Sehingga kalau kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8, di sana kemudian dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara-saudara, sesuatu yang dinyatakan oleh Allah kepada Abraham awalnya nggak masuk di akal sebenarnya, saudara-saudara. Sebab kenapa? Karena pada waktu Allah memanggil Abram, tempat yang nanti dia tuju itu tidak diberitahukan. Tetapi di dalam Ibrani ini dinyatakan bahwa dengan iman Abraham taat. Abraham taat ketika ia dipanggil, walaupun tempat yang dia tuju, yang ditunjukkan oleh Allah itu belum ditentukan, belum dikasih tahu kepada Abraham. Seringkali saudara-saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita berjalan, kita percaya, tetapi belum kita dapatkan apa yang sudah banyak dijanjikan oleh Allah. Seringkali itu belum kita dapatkan secara langsung.
Itulah sebabnya kita membutuhkan iman. Amin, saudara. Kita membutuhkan ketaatan dari Allah. Dan ini penting dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara-saudara? Ayatnya yang kedua di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, kalau kita melihat di sana, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abram, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Pada waktu Allah berbicara kepada Abram, dia belum mempunyai anak. Umurnya 75 tahun. Dan kalau kita pelajari ayat ini di dalam bagian yang pertama di sini dikatakan engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan kepada Abram. Sementara dia belum punya anak. 25 tahun kemudian baru dia mempunyai anak. Satu pergumulan yang tidak singkat. Jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham itu sesuatu yang kalau seandainya kita sudah kecewa, putus asa di tengah jalan, menanti janji Tuhan itu seringkali lama sekali. Seperti Abraham kan ini lama juga, sudah 25 tahun. Kalau Flendi Pina 10 tahun menanti anak. Dan ada hal-hal yang seringkali saudara-saudara menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya dijanjikan oleh Tuhan ini sesuatu yang banyak sekali tidak masuk di akal. Dan pada waktu Abraham berumur 100 tahun, lalu kemudian saudara-saudara mempunyai anak, ini kan tidak masuk di akal lagi, saudara-saudara. Istrinya dikatakan oleh firman Allah sudah mati haid. Secara ilmu kedokteran sudah tidak bisa melahirkan anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Manusia boleh berkata, memvonis bahwa ini tidak bisa. Tetapi bagi Tuhan itu bisa. Karena dia adalah Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Yang mungkin seringkali kita hadapi juga saudara-saudara, masalah yang berat yang kita hadapi. Orang lain mungkin membicarakan tentang kehidupan kita, mungkin menjelek-jelekan kita, tetapi kalau Allah berfirman dan kita taat kepada kebenaran firman Allah, ada waktunya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Walaupun jangka waktunya mungkin lama sekali kita nunggu, tetapi kita harus bersabar, taat seperti Abraham. Amin, saudara. Bagian yang pertama di sini dikatakan engkau menjadi bangsa yang besar. Dan itu terbukti saudara-saudara, menjadi bangsa besar secara jasmani Israel, tetapi secara rohani anak-anak daripada Abraham secara iman itu banyak sekali di dalam dunia ini. Amin, saudara. Menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, dan memberkati engkau. Ini janji Allah kepada Abraham. Pada waktu dia dipanggil oleh Allah, pergi ke satu tempat, aku akan memberkati engkau. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan berkata seperti ini kepada Abraham, dia pasti akan tepati. Kalau Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di GPDI pada mulia, aku akan memberkati, dia pasti memberkati kita. Asalkan tadi kita harus taat, amin. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagian-bagian atau janji-janji Allah ini akan dia berikan kepada kita. Puji Tuhan.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, serta membuat namamu masyhur, dikenal oleh orang banyak, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dihormati, jadi orang yang nantinya akan mendapatkan pembicaraan yang tentu baik, saudara-saudara. Dia dikenal baik, dia dikenal taat oleh orang banyak. Dan biar itu pun menjadi bagian kita. Amin, saudara-saudara. Kita menjadi orang yang dikenal oleh orang banyak, bahwa kita adalah orang yang percaya, yang taat kepada perintah Tuhan. Dan yang keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Kita boleh memperhatikan orang lain dan kita menjadi berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham, dan saya yakin ini pun janji Tuhan kepada saudara dan saya. Kita akan memberikan berkat kepada orang lain. Kita akan menyalurkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan di situ kita akan merasakan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, dan itu pasti akan menjadi bagian kita. Dan kita akan rasakan, kita akan mengalami, saudara-saudara, betapa firman Allah ini ya dan amin. Ada haleluya, saudara. Ayatnya yang ketiga. Nah, ini saudara-saudara, saya boleh katakan bagian ini atau ayat ini adalah merupakan benteng Allah kepada setiap orang yang percaya, yang taat, yang melakukan akan perintah Tuhan. Dia katakan begini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin. Ada haleluya, saudara. Jadi orang yang saya katakan tadi mengucapkan atau berbicara tentang Abraham, tentu hal-hal yang baik. Oh, dia orang yang taat. Oh, dia orang yang melakukan firman Allah. Oh, dia orang yang menjalankan firman Allah. Dikatakan oleh firman Allah, orang yang memberkati Abraham, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Sudah tahu-tahu Abraham melakukan kehendak Allah, sudah tahu-tahu Abraham menjalankan perintah Allah, sudah tahu-tahu Abraham taat kepada Allah, masih diceritakan yang jelek. Itu akan terjadi sebaliknya. Orang yang menceritakan orang yang percaya, itulah sebabnya saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang percaya yang dilindungi oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita dipagari oleh kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu hati-hati. Sebab apa yang dikatakan di dalam ayat ini, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bahasa yang sebenarnya tidak enak didengar, tetapi kita perlu untuk belajar bersama. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ada haleluya, saudara. Ini janji Allah buat orang yang percaya, buat seorang Abraham pada waktu itu. Tetapi ini pun menjadi bagian orang-orang yang percaya, yang sekali lagi saya katakan taat seperti Abraham, melakukan perintah Tuhan walaupun tidak diketahui tujuan yang akan dia tuju. Dia jalan saja, dan itu menjadi iman seorang Abraham. Dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dikatakan semua kaum yang ada di muka bumi ini akan mendapat berkat. Semua kaum, siapapun. Itulah sebabnya, saudara, bukan cuma orang percaya juga yang mendapat berkat, orang lain juga yang tidak percaya juga
mendapat berkat. Karena ini, ayat ini saudara-saudara. Tetapi bagian-bagian yang harus kita jalankan, yang perlu kita lakukan dengan baik sesuai dengan firman Allah. Dan kalau itu dilarang oleh Tuhan, jangan kita lakukan. Amin. Sebab nanti pada waktunya ada perbedaan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Amin. Dia jalankan, saudara-saudara. Allah memanggil Abram, Abram, tinggalkan rumah bapamu, rumah ibumu, dan pergi di satu tempat yang belum dia tunjukkan di mana itu tempat. Dan di dalam ayatnya yang keempat ini saudara-saudara menunjukkan bahwa Abraham dia melakukan, dia menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, sangatlah penting, sangatlah perlu untuk kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga tidak heran saudara-saudara, dalam perjalanan Abraham, walaupun dia belum sampai kepada tujuan, bahkan setelah sampai di tujuan, dia memberikan korban persembahan kepada Allah. Dia memberikan sesuatu, ucapan syukur yang dia sampaikan kepada Allahnya. Dia berterima kasih karena Allah itu adalah Allah yang sangat peduli dan Allah yang sangat baik. Saudara-saudara, berbicara tentang bagaimana Allah atau Abraham melakukan akan kehendak atau perintah Allah. Di dalam perjanjian yang baru, Petrus dia pernah bertanya kepada Yesus begini, "Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa balasannya?" Dan Yesus berkata, "Engkau akan mendapatkan berkat." Di bagian yang lain ada yang mengatakan 100 kali lipat. Dan di bagian yang lain mengatakan lipat ganda. Dan itu yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Mereka ketika mengikut Yesus, mereka teristimewa Petrus, dia memberanikan diri untuk bertanya, "Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang kami dapatkan?" Dan Yesus berkata, "Pada saat ini juga engkau akan mendapatkan berkat 100 kali lipat atau berlipat-lipat ganda. Dan pada akhir zaman, keselamatan menjadi bahagian mereka." Dan itu pun menjadi bagian kita semua. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, langkah-langkah yang diambil atau ditunjukkan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nanti ke depan lagi kita akan belajar siapa lagi tokoh yang akan kita lihat dia mempersembahkan korban. Dan sekarang kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Dia membuat mezbah untuk dijadikan tempat di mana dia bisa memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum dia melakukan semuanya ini, saudara-saudara, dia menjalankan segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan. Ketaatan itu sangat penting. Kemudian di dalam Ibrani dikatakan,
dengan iman. Walaupun kita banyak mungkin belum dapatkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan, apa yang kita jalankan, jadikan sebagai pergumulan di dalam hidup kita. Tetapi percaya, kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan ingkar janji itu, tetapi Dia akan menepati segala janjinya. Perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan pasti Dia nyatakan dalam kehidupan kita, asalkan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Abraham dia diberkati, bahkan keturunannya diberkati, kita sebagai keturunan rohani Abraham, kita juga pasti diberkati. Baik secara jasmani, teristimewa yang harus kita dahulukan adalah perkara rohani. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga kalau kita kuat dalam hal rohani, kita diberikan berkat yang berlimpah juga, kita nggak akan pernah merasa sombong misalnya. Karena itu kan sudah menjadi janji Tuhan. Tapi kan kalau misalnya rohaninya nggak kuat, dikasih berkat yang berlimpah, dia bukan menguasai berkat itu, tapi dia dikuasai oleh berkat itu. Sehingga bukannya tambah aktif, tambah rajin, malah tambah menjauh dari Tuhan, karena dikuasai oleh berkat. Tapi kita harus punya modal yang kuat, pendirian yang teguh di dalam kebenaran firman Allah. Sebab saya mempunyai keyakinan, saudara-saudara, mungkin tidak semua di antara kita yang ada saat ini, tetapi mungkin ada 1-2 orang yang ada pada waktunya Tuhan akan mengangkat tinggi-tinggi, baik secara materi. Sekali lagi saudara-saudara, kita perlu tingkatkan iman, percaya, keyakinan kita, supaya benar-benar pada waktunya, kalau kita merasakan ada berkat Tuhan, kita merasa itu semua bersumber dari Tuhan. Ada haleluya saudara. Amin. Korban Yesus adalah satu korban untuk penebusan semua dosa manusia. Dan kita bersyukur sebab kita termasuk di dalamnya. Panggilan Tuhan untuk kita adalah panggilan yang begitu indah dan begitu manis. Kita menanggapi panggilan Tuhan itu sehingga kita ada pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Untuk itu saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri, dan buat pelayan-pelayan perjamuan Tuhan supaya bisa datang di depan. Kita naikkan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini, karena oleh korbanmu di kayu salib, kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kasih-Mu yang sangat luar biasa, kasih yang sangat sempurna itu menjangkau kami, sehingga kami ada di tempat ini ya Tuhan. Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, biar kami boleh mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan kebenaran firman Allah. Karena kami sangat menyadari kalau Abraham dia diberkati oleh Tuhan, kami pun adalah anak-anak Abraham yang kami percaya mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mensyukuri semua apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami semua. Dan pada saat ini lagi Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan, roti dan air anggur yang ada di hadapan kami. Sebelum kami menikmati, kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan, menyucikan, memberkati roti dan air anggur ini Tuhan. Agar supaya ketika kami menikmati, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh merasakan ada kuasa di dalam perjamuan Tuhan ini. Dan kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami semua. Layakkan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani perjamuan ini. Dan kami percaya kami pun diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, dengan pengucapan syukur kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri. Haleluya, puji Tuhan. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi. Haleluya. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
haleluya. Inilah kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Inilah kami yang sudah mendapatkan penebusan dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Karena kami percaya di dalamnya mengandung kuasa yang luar biasa. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Oleh darah Yesus yang berdosa, yang bersalah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kami semua layak untuk menerima perjamuan ini. Bapa terima kasih, haleluya. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mengangkat cawan minuman dan saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Yesus terima kasih. Glory. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hidup bagi kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan, Engkau sudah pilih kami menjadi anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu. Kami sudah bersekutu dengan Engkau secara langsung Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan sedang bekerja dan memproses kehidupan kami, menyatu dengan kami. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit kami. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Melalui bilur-bilur Yesus, mujizat nyata, mujizat terjadi dalam hidup kami. Sehingga dengan itu Tuhan, kami keluar dari ruang tempat beribadah ini, kami pulang dengan mujizat kesembuhan ilahi. Kami yakin dan percaya tubuh dan darah-Mu menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami, memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan, dan memberkati kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan terus bekerja dan berkarya lewat kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga setiap taburan benih firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, menyatu dengan kami, menjadikan kami kuat di dalam Engkau, menjadi dewasa dan bertumbuh, sehingga kami dapat berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan juga karuniakan baginya. Kami sudah berdoa dan terima firman, terima tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa Yabes dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus.
tutup bungkus dengan bilur Yesus, sehingga ketika kami beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada pada saat ini, Bapa, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan sakit apapun. Tuhan, Engkau jamah dengan kekuasaan-Mu, sehingga mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sean juga Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, terima kasih. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami ini, Tuhan berkati bangsa kami ini. Tuhan selamatkan bangsa kami ini. Biar Engkau terus menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Kami mempunyai keyakinan bahwa Engkau pasti akan memusnahkan, menghancurkan, mematahkan akan virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua dibentengi, dipagari oleh kuasa Tuhan, sehingga terhindar dari virus ini dan virus apapun, bahkan sakit penyakit apapun. Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau juga berkati anak-Mu Via yang baru kali ini bersama dengan kami. Engkau juga melihat pergumulannya, Engkau tahu keberadaannya. Itulah sebabnya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati dia, Engkau berkati pekerjaannya, dan apapun yang dia rencanakan dan cita-citanya tercapai bersama dengan Tuhan. Dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan terus menyatakan kuasa-Mu sampai kedatangan Yesus kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan pulang dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.